Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya sayangi. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi, yang pada kesempatan ini kita akan membaca tentang cara bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Cara bertayamum. Pertama, bertayamum karena tidak ada air dan takut dingin bagi orang junub. An Imran bin Husaini radhiyallahu an qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla bin nasi fa idza huwa birajulin mu'tazilin fa qala ma mana'aka an tusalla qala asabatni janabatu wala ma qala alaika bis sa'idi fa innahu yakfik. Dari Imran ibnu Husain radhiyallahu an berkata, kami beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu safar atau perjalanan. Rasulullah salat dengan kami para sahabatnya, sedangkan ada seorang laki-laki mengasingkan diri, tidak salat. Melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah yang menghalangi kamu salat? Orang itu menjawab, saya mendapat janabah dan tidak mendapat air. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah sa'id, bertayamumlah engkau. Tayamum itu cukup untuk engkau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Al-Muntaqa 1160. An Abdurrahman bin Jubair radhiyallahu an qala inna amrauni al-asi lamma bu'isa fi ghazwati dzatis salasili qala yahtalamtu fi lailati baridatin shadidatil bardi faqatu ini tasaltu an ahlika fatayammamtu thumma sallaitu bi ashabi salatis subh falamma qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakaru zalikalah faqal ya Amru sallaita bi ashabika wa anta junub faqultu zakartu qaula Allahi azza wa jal wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman fatayammamtu thumma sallaitu fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yaqul syai'a. Dari Abdurrahman bin Jubair radhiyallahu an berkata, waktu Amir bin As diutus ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke peperangan Zatus Salasil, beliau berkata, saya bermimpi pada malam yang dingin, maka saya takut mandi, karena itu saya pun bertayamum. Lalu saya salat subuh dengan kawan-kawan. Ketika kami kembali kepada Rasulullah, teman-temanku menerangkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, hai Amir, apakah engkau salat beserta teman-temanmu pada engkau berjunub? Amir menjawab, ya Rasulullah, saya ingat firman Allah, janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah sangat menyayangi kamu. Karena itu saya pun tayamum dan kemudian salat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Muntaqa 1163. An Ibni Abbas radhiyallahu an qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kanat birajulil jirahatu fi sabilillahi wal kuruhu fayujanibu fayakhafu ayyamutu inil tasala yatammam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an menerangkan Nabi bersabda, apabila seseorang mengalami luka dalam peperangan atau mengalami bisul lalu berjunub, maka takut mati jika ia mandi, hendaknya ia bertayamum. Hadis riwayat Ad-Darqutni Bulughul Maram 27.
Ulama-ulama fikih berselisih pendapat tentang kebolehan bertayamum apabila tidak diperoleh air, baik oleh orang junub maupun yang lain-lainnya. Fuqaha berpendapat bahwa apabila orang junub yang telah solat dengan bertayamum saja kemudian ia menjumpai air, maka ia wajib mandi dan solatnya yang telah dikerjakan dengan bertayamum tidak diulangi lagi. Abu Ishaq Az-Zajjaj mengatakan, Sa'id atau tanah yang disebut dalam hadis Imran bin Husain ini ialah permukaan bumi. Yang adalah orang yang bertayamum maka tanah yang di muka bumi, baik tanah itu berdebu atau tidak. Karena makna Sa'id ialah tanah permukaan bumi, bukan debu. Ahli lughah menetapkan makna sa'id demikian. Abu Hanifah dan Malik mengatakan boleh bertayamum dengan semua unsur bumi dan boleh bertayamum karena dingin. Solat yang dikerjakan dengan tayamum tidak wajib diulangi. Asy-Syafi'i mengatakan kalau kejadian tersebut di kampung tempat mukim, solat tersebut diulangi. Kalau dalam safar, perjalanan tidak diulangi. Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan orang yang junub tidak boleh bertayamum kecuali apabila takut mati bila memakai air. Ulama Hadawiyah, Abu Hanifah dan Malik, demikian pula Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya bahwa tayamum karena takut akan mudarat saja dibolehkan walaupun kemudaratan yang ditakuti tidak membawa maut. Daud dan Mansur berpendapat bahwa seseorang yang sakit boleh tayamum walaupun tidak takut akan memperoleh kemudaratan jika memakai air. Ayat Allah menegaskan bahwa orang yang sakit boleh tayamum baik yang sakit tersebut junub atau tidak. Karena itu pendapat yang sesuai dengan lahir ayat dalam masalah ini hanyalah pendapat Daud dan Mansur. Tegasnya orang yang junub tidak mendapat air boleh tayamum. Kedinginan yang amat sangat juga boleh tayamum. Luka dan bisul-bisul orang yang junub membolehkan tayamum walaupun ia tidak takut mati atau memudaratkan karena mengambil wuduk. Kebolehan tayamum adalah karena kedinginan, dipahamkan dari Nabi tersenyum mendengar jawaban Amir bin As. Kedua, salat lantaran tidak berperoleh air dan tanah ketika terpaksa. An Urwata bin Zubair radhiyallahu anhu qala inna Aisyah radhiyallahu anha ta'arat min asma'a kiladatan fahalakat faba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijalan fi talabiha fawajaduha fa'adarakat humus salatu walaysa ma'ahum ma'un fasallu bighairi wudu falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakau dzalika ilaih fa anzalallahu azza wa jalla ayatat tayammum. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu menerangkan, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha meminjamkan sebentuk kalung dari Asma. Kalung itu hilang dalam perjalanannya. Rasulullah menyuruh beberapa orang mencarinya dan akhirnya mendapatkannya kembali. Di dalam mereka mencari kalung itu masuklah waktu salat. Oleh karena tidak ada air, mereka pun salat dengan tidak wuduk. Setelah kembali kepada Rasul, mereka pun mendengar hal tersebut, maka waktu itulah Allah menurunkan ayat tayamum. Hadis riwayat jamaah selain Tirmizi Al-Muntaka 1165. Al-Baihaqi mengatakan para sahabat ketika tidak punya air salat dengan tidak berwudu sebelum turun ayat tayamum untuk menunaikan hak waktu. Perbuatan mereka disampaikan kepada Rasul. Rasul tidak mengingkarinya. Karena itu apabila kita tidak mendapatkan air atau tanah sedangkan waktu telah masuk, hendaklah kita tetap salat. An-Nawawi dalam Minhajul Muhaddisin mengatakan hadis ini menyatakan bahwa orang yang tidak mendapat air dan tanah hendaklah meneruskan saja salatnya. An-Nawawi juga mengatakan fuqaha berselisih pendapat dalam masalah ini. Asy-Syafi'i mempunyai 4 pendapat. 1, wajib salat dan wajib mengulangi salatnya. 2, tidak wajib salat tetapi diutamakan dan diwajibkan qada. 3, tidak boleh salat. 4, wajib salat dan tidak wajib diulangi. Inilah pendapat Asy-Syafi'i yang paling kuat, dalilnya dibantu oleh hadis ini dan sepertinya tidak dinukilkan dari Nabi tentang wajib mengulangi salat seperti ini. Qada adalah wajib dengan suatu perintah yang baru atau tersendiri. Di sini tidak ada perintah baru tersebut. Demikian pendapat Al-Muzani tentang salat yang wajib dalam waktu yang cedera, yakni tidak wajib diulangi. Malik dan Abu Hanifah berpendapat tidak wajib solat ketika sebab tersebut dan hendaklah diundurkan solat hingga mendapat air atau tanah. Setelah masalah ini diperhatikan dalil-dalilnya, menurut pentahqiqan bahwa yang terkuat dalam masalah ini adalah pendapat Ahmad yang kemudian dipegang oleh Al-Muzani dan ulama Syafi'iyah, dari Sahnun dari ulama Malikiyah, Ibnu Munzir dari ulama Syafi'iyah pula. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis yang diartinya, bila aku mencegah kamu dari suatu pekerjaan, jauhilah dia, dan bila aku menyuruh kamu melakukan suatu pekerjaan, kerjakanlah seberapa sanggupmu. Hadis riwayat Muslim. Menurut pentahqiqan kami, apabila tidak mendapatkan air atau tanah, hendaklah solat tersebut terus dikerjakan dengan tidak berwuduk dan tidak bertayamum, dan solat yang dikerjakannya tersebut tidak perlu diulang lagi. Sebenarnya bahan untuk bertayamum senantiasa ada, karena ketika tidak memperoleh tanah yang berdebu, maka menurut adat kita bisa mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan tanah. Apabila kita berada di atas kapal terbang umpamanya, air kebetulan habis, tanah yang berdebu pun tidak kita peroleh, maka bertayamumlah kita dengan menepukkan tangan
di dinding kapal terbang saja. Jadi perkataan tidak mendapat air dan tanah untuk berwudu atau bertayamum adalah jika tanah yang dimaksudkan tersebut adalah permukaan bumi berdebu atau tidak. Tetapi jika arti sa'id diluaskan, tanah tersebut senantiasa diperoleh. Tegasnya apabila kita tidak dapat wudhu, tentu kita selalu dapat tayamum. Ketiga, apakah masuk waktu menjadi syarat untuk boleh bertayamum? An Amr bin Shu'aibin an abihi an jaddah radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran aynama adrakatni salatu tamassahtu wa sallaitu. Amir bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dijadikan bumi untukku tempat sujud dan alat bersuci. Kapan saja masuk waktu salat, aku bertayamum lalu aku salat. Hadis riwayat Ahmad Al-Muntaka 1165, Nailul Autar 1326 328, Al-Muhalla 2133, Umdatul Ahkam 114, Al-Mughni 1239. Ibnu Daqiqil Aid dalam Syarah Al-Umdah mengatakan, barang siapa menentukan tayamum dengan tanah yang berdebu saja perlu dalil yang jelas. Pengarang Az-Zad mengatakan Nabi SAW tayamum dengan bumi tempat bila solat, baik ada debu ataupun tidak. Sebagian ahli berfikih berpendapat hadis ini menunjukkan kepada syarat waktu masuk waktu untuk tayamum. Demikian pula pendapat Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad dan Daud. Abu Hanifah dan ashabnya berpendapat bahwa tayamum boleh sebelum masuk waktu. Menurut pentahqiqan kami, Abu Hanifah yang tegas dan itu yang dipahami dari lahir ayat. Keterangan yang hanya mensahkan tayamum sudah waktu masuk tidak diperoleh. Tegasnya tayamum sah sesudah masuk waktu dan sah juga sebelum masuk waktu. Keempat, bertayamum di permulaan waktu dan berendapkan air sebelum habis waktu. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin fa hadaratis salatu wa laysa ma'ahuma fatayammama sa'idan tayyiban fasallaya thumma wajadal ma'a fil waqti fa'aada ahaduhuma as-salata wal wudu'a walam yu'idil akharu thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah faqala lillazi lam yu'id asabata sunnata wa ajza atka salatuk wa qala lil akhar lakal ajru marratain. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, dua orang laki-laki pergi dalam salah satu safar perjalanan. Kebetulan ketika masuk waktu salat, mereka tidak mendapat air, lalu keduanya tayamum dengan tanah yang baik dan salat. Kemudian keduanya mendapati air pada waktu salat belum habis. Karena itu yang seorang mengulangi salatnya dan yang seorang lagi tidak. Sesudah keduanya tiba menghadap kepada Rasul, mereka pun menerangkan keadaan pengalamannya. Setelah itu Rasul berkata kepada yang tidak mengulangi salatnya, pekerjaan engkau sesuai dengan sunnah dan salat engkau mencukupi. Kepada yang mengulangi beliau berkata, engkau memperoleh 2 pahala. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i Bulughul Maram 27. An-Nawawi mengatakan apabila seseorang penduduk kampung salat dengan tayamum karena tidak memperoleh air, ia wajib mengulangi salatnya. Bila ia mendapat air, demikian pendapat yang sahih menurut kebanyakan kitab-kitab Asy-Syafi'i. Menurut pendapat yang kedua, wajib salat dan tidak wajib mengulangi. Menurut pendapat yang ketiga, hendaklah orang itu bersabar hingga mendapat air. Sebaliknya, apabila ia salat dengan tayamum dalam safar perjalanan kemudian ia mendapat air sesudah selesai salat, maka tidak lazim ia mengulangi salatnya tersebut. Ibnu Hazm mengatakan gugurlah tayamum karena mendapat air, baik ia mendapatkannya di dalam salat, sesudah salat ataupun sebelum salat, dan tidak ada qada atasnya. Salat yang telah dilakukan sebelum itu sah. Ibnu Hazm berkata pula, dalam masalah ini terjadi 3 tempat perselisihan. Ada yang berpendapat apabila seseorang sudah bertayamum, maka tayamum tidak batal selama belum berhadas. Golongan yang lain mengatakan apabila dia mendapat air, maka ia wajib terus ia wudu atau mandi dan tidak boleh salat lagi dengan tayamum yang telah dilakukan. Apabila ia mendapat air sesudah salat, maka menurut pendapat Sa'id bin Musayyab, Atta, Tawus, Asy-Syafi'i, Hasan, Abu Salamah bin Abdurrahman, hendaklah diulangi salatnya selama belum keluar waktu. Malik mengatakan musafir, orang sakit dan orang yang ketakutan bertayamum di pertengahan waktu, jika sudah salat ia mendapat air sebelum keluar waktu, maka jika ia musafir tidak ia mengulangi salatnya. Tapi jika ia sakit atau ketakutan hendaknya ia ulangi salatnya.
Orang yang mendapat air dalam solat, Malik, As-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Saud dan Daud berpendapat, jika ia mendapatkan air dalam solatnya, hendaklah ia meneruskan solatnya dengan tidak mengulangi air lagi. Dan jika ia melihat air sesudah solat, sempurnakanlah solat tersebut. Perlu ia berwuduk mandi untuk solat yang akan datang. Menurut pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri dari Al-Auza'i, baik pendapat air dalam solat atau sesudah solat, wajiblah ia menghentikan solat lalu ia berwuduk atau mandi dan memulai solatnya kembali. Tetapi jika ia melihat air sudah solat, sempurnalah solat tersebut dan perlu ia berwuduk mandi untuk solat yang akan datang. Hadis ini menyelesaikan perbedaan pendapat antara fuqaha. Dengan jelas hadis ini tidak diwajibkan kita mengulang solat walaupun mendapatkan air sudahnya. Jika kita mendapat air sebelum mengerjakan solat, hendaknya kita berwuduk mengingat hadis Abu Dzar akan diulas. Perkataan Nabi, engkau memperoleh 2 pahala kepada yang mengulang, bukan berarti disuruh mengulang, hanya pahala yang 2 yang diperoleh karena solat dengan tayamum dan waktu dan karena pahala ijtihadnya walaupun ijtihadnya salah. Apabila seseorang melakukan ijtihad, ia memperoleh 1 pahala dari ijtihadnya, namun tidak boleh dipahami bahwa ijtihad yang salah boleh diikuti terus. Kelima, cara bertayamum. An Ammar bin Yasir radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu darbatul lil wajhi wal yadain. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, Nabi bersabda, tayamum adalah 1 kali tepuk untuk muka dan 2 tangan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Al-Muntaka 166. An Ammar bin Yasir radhiyallahu an qala ajnabtu falam ujibil ma'a aktu fis sa'idi wa sallaitu fadzakartu dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna ma kana yakfika hakadha wa daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafaihil ardi wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffai. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an berkata, saya telah berjunub dan tidak mempunyai air, maka saya pun berguling-guling di tanah. Lalu saya solat. Hal ini saya sampaikan kepada Nabi. Beliau bersabda, sesungguhnya cukuplah untuk engkau mengerjakan begini. Nabi menepuk tanah dengan kedua telapak tangannya. Sudah itu beliau tiup. Sudah itu beliau menyapu mukanya dengan telapak tangannya dan 2 tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Al-Muntaka 166. Ibnu Abdi Bar mengatakan, kebanyakan asar yang mampu dari Ammar menerangkan bahwa tepuk hanya sekali saja. Riwayat-riwayat yang menerangkan 2 kali tepuk semuanya muttarib. Asy-Syaukani mengatakan di antara dalil yang menguatkan bahwa yang disapu itu muka dan telapak tangan ialah terus menerus Ammar memberikan fatwa bahwa sesudah Nabi beri contoh demikian, yakni menyapu muka dan 2 telapak tangan dengan sekali tepuk saja. Al-Hafiz dalam Al-Fatah mengatakan, selain dari hadis Ammar ini, dari hadis Abu Juhayn semuanya dhaif. Al-Khattabi mengatakan dalam Ma'alimus Sunan bahwa segolongan para sarjana berpendapat tayamum adalah sekali tepuk saja untuk muka dan telapak tangan. Demikian pendapat Atta bin Abi Rabah dan Makhul, Malik, Al-Auzi, Ahmad bin Hambal, Ishaq, Ibnu Munzir dan semua ahli-ahli hadis. Al-Khattabi mengatakan inilah mazhab yang lebih sah menurut riwayatnya. As-Syafi'i mengatakan tidak sah tayamum tersebut melainkan dengan 2 kali tepuk, sekali untuk muka dan sekali untuk 2 tangan hingga 2 siku. Pendapat Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya sama dengan pendapat As-Syafi'i. Disebut dalam Az-Zad, tidak sah datangnya dari Nabi bahwa beliau menepuk 2 kali dan menyapu hingga 2 siku. Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan bahwa bertayamum hingga 2 siku berarti ia telah mengadakan suatu tambahan. Pengarang Az-Zad mengatakan cara membawa tangan ketika menyapu tangan yaitu meletakkan tangan kiri di atas punggung tangan kanan, kemudian menariknya ke siku, kemudian memutar telapak tangan ke atas perut hasta dan mendekatkan ibu jari kiri hingga sampai pada ibu jari kanan. Maka hal tersebut adalah cara yang tidak pernah dibuat Nabi dan tidak pernah diajarkan oleh seorang pun sahabatnya. Semua hadis yang menyatakan bahwa tepuk 2 kali ataupun tidak ada yang sahih ataupun hasan. Karena itu mewajibkan 2 kali tepuk adalah tertolak. Juga tidak ada alasan menyapu tangan hingga siku. Mengkiaskan pekerjaan itu kepada wudhu adalah kias yang batal. Al-Bukhari dengan mantap menyebutkan dalam sahihnya Nabi bertayamum untuk muka dan telapak tangan dan tidak wajib menertibkan menyapu dalam pelaksanaannya. Boleh muka dahulu sebelum tangan dan boleh tangan dahulu sebelum muka. Lebih tegas perhatikanlah bunyi hadis yang diriwayatkan Ismail bahwa Nabi mengatakan, Ammar, cukup engkau menepuk tanah dengan 2 tanganmu kemudian memercikkannya, sudah itu engkau sapu dengan tangan kanan pada tangan kirimu dan tangan kanan kirimu pada tangan kananmu. Kemudian engkau menyapu muka. Hadis ini menyatakan bahwa menyapu tangan lebih dahulu dari menyapu muka.
Keenam, satu tayamum untuk lebih dari satu salat. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala minas sunnati an la yusalla rasul alla yusallayar rujulu bitayammumi illa salatan wahidatan summa yatayammamu lis-salatil ukhra. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, menurut sunnah tidak boleh seseorang salat dengan satu tayamum selain dari satu salat saja, kemudian ia bertayamum lagi untuk salat lain. Hadis riwayat Ad-Darqutni, Bulughul Maram 28. Malik dan Syafi'i mengatakan tidak boleh dua salat wajib dengan satu tayamum. Ibnu Qudamah mengatakan menurut mazhab Ahmad satu tayamum tidak boleh digunakan untuk dua salat di dua waktu. Satu tayamum hanya untuk satu fardu, salat yang di qada dan salat sunnah hingga masuk waktu salat yang lain. Boleh juga untuk menyamakan dua salat dalam satu waktu. Al-Mawardi mengatakan tidak boleh mengumpulkan dua salat dengan satu tayamum. Pengarang Az-Zad mengatakan tidak ada keterangan yang sah dari Nabi yang menyatakan bahawa beliau bertayamum untuk tiap-tiap salat dan tidak juga menyuruh yang demikian. Beliau hanya menyuruh bertayamum dan menyamakan hukumnya dengan wuduk. Dasar hukum dalam masalah ini ialah tanah tersebut berdiri di tempat air. Apabila seseorang berwuduk, maka dia boleh solat berapapun yang dikehendakinya. Demikian pula dengan tayamum sebelum datangnya hadas. Pendapat tersebut diamalkan oleh sebagian ahli-ahli hadis. Ini yang lebih kuat menurut dalil dan beginilah mazhab Abu Hanafiyah, Sufyan, Al-Lais dan Daud. Ketujuh, memperoleh sedikit air dan tidak cukup digunakan untuk wuduk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza amartukum bi amrin fa'tu min ma mastata'tum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila aku memerintahkan kamu satu urusan, kerjakanlah seberapa yang kamu sanggup. Hadis Al-Bukhari dan Muslim, Al-Muntaka 195. Jumhur fuqaha berpendapat demikian. Ulama Hanafiyah Zaid bin Ali dan Abu Nasir berpendapat apabila air yang ada tersebut tidak mencukupi satu wuduk, kita boleh terus bertayamum saja dengan tidak memakai air sedikit tersebut. Secara umum hadis ini menguatkan paham jumhur, karena itu hendaklah kita berwuduk dengan air yang ada dan untuk selainnya kita bertayamum. Hadis ini juga dapat dijadikan dalil bahawa semua apa yang kita dapat kita kerjakan dimaafkan dan apa yang dapat kita kerjakan wajib ditunaikan. Jika sanggup kita kerjakan sebagian saja, umpamanya hendaklah kita kerjakan yang sanggup sebagian tersebut. Ulama Hanafiyah mendasarkan pendapatnya kepada kaidah apabila diganti tersebut rusak atau hilang sebagainya, kita boleh menggantikannya. Kaidah ini logis menurut akal. Apabila seseorang mempunyai air perlu untuk diminum, maka boleh ia simpan air tersebut untuk minumnya dan dia boleh bertayamum saja. Kedelapan, tata cara mandi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yufrigu biyaminihi ala simalihi fayaghsilu farjahu summa yatawadda wudu'ahu lis-salati summa ya'khudul ma'a wa yudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri hatta idza ra'a an qadis tabra'a hatta ala ra'sihi salasa hasayatin summa fada ala sa'iri jasadihi summa ghasala rijlaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha menerangkan, sesungguhnya Nabi apabila mandi janabah selalu memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya atas tangan kirinya dan lalu membasuh kemaluannya. Setelah itu beliau mengambil air dan beliau berwuduk sebagaimana wuduk untuk salat. Setelah itu beliau mengambil air dan memasukkan anak-anak jarinya ke dalam pangkal rambutnya. Setelah beliau merasa telah bersih, beliau pun mencidukkan air dengan kedua tangannya lalu menyiramkan atas kepalanya 3 kali siraman. Setelah itu baru beliau membasuh seluruh tubuhnya. Di akhir sekali beliau membasuh kakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Al-Muntaka 1150. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah selalu suka mendahulukan yang kanan, baik ketika memakai sepatunya, ketika menyisir rambutnya, ketika bersuci, bahkan di semua pekerjaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Sahih Muslim 1107.
An-Nawawi mengatakan apabila seorang hendak mandi, hendaklah ia baca bismillah dengan menyebut nama Allah dan ia boleh baca sampai akhirnya. Kebanyakan ulama menjaga kita membaca basmalah ketika hendak mulai mandi. Tentang membasuh kaki dalam wuduk, sebagian ulama menyuruh supaya terus kita membasuhnya setelah menyapu kepala, tidak nanti sudah selesai mandi. Ulama-ulama Irak demikian pula pendapatnya, setelah itu baru membasuh kemaluan. Seterusnya meratakan air ke seluruh badan, rambut dan kulit dengan mendahulukan belahan kanan atas kiri. Sudah itu membaca syahadatain. An-Nawawi mengatakan tentang menggosok badan, para ulama berbeda pendapat. Malik dan Al-Muzani mewajibkan menggosok badan dan mensyaratkannya untuk sahnya mandi. Kemudian An-Nawawi mengatakan lagi, wuduk di permulaan mandi tidak wajib. Al-Qadi Iyad mengatakan tidak ada satu riwayat pun yang menerangkan bahwa Nabi membasuh anggota badan dalam wuduk masing-masing sebanyak 3 kali. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa riwayat tersebut ada. As-Sa'ani mengatakan wuduk Nabi tersebut mungkin wuduk salat dan dia boleh sebelum mensucikan hadas besar dan mungkin membasuh anggota-anggota wuduk sebagai permulaan mandi. Kemudian barulah membasuh anggota-anggota yang lain ketika menyiram air ke seluruh badan. Para ulama berbeda pendapat tentang menggosok badan dalam mandi junub. Jumhur ulama berpendapat bahwa cukup menyiramkan air saja pada badan. Malik, sahabat-sahabatnya dan Al-Muzani dan Ashab Syafi'i berpendapat bahwa apabila hanya satu tempat saja yang tidak digosok maka mandi tersebut tidak sempurna. Para ulama juga berbeda pendapat tentang madmadah atau berkumur-kumur dan istinsak menghirup air ke hidung. Segolongan ulama berpendapat wajib, segolongan yang lain mengatakan tidak. Di antara yang berpendapat wajib ialah Abu Hanifah dan Ahmad. Para ulama juga berselisih paham tentang menggaruk-garuk rambut kepala. Malik mengatakan menggaruk rambut kepala adalah sunnah, sebagian ulama yang lain mengatakan wajib. Para ulama berselisih lagi tentang tertib. Sebagian ulama mengatakan sunnah menetapkan antara menyiram kepala dengan menyiram seluruh tubuh. Sebagian yang lain berpendapat bahwa kalau pada wuduk wajib tertib, maka pada mandi juga wajib tertib antara menyiram kepala dengan membasuh tubuh. Kebanyakan hadis yang lain berkumur dan menghirup air ke hidung di waktu mandi janabah diwajibkan. Pekerjaan ini telah dilengkapi oleh wuduk yang dilakukan. Walhasil cara mandi ialah wuduk sebelum membasuh seluruh anggota. Sudah wuduk barulah kita menyiramkan air ke atas kepala. Sudah itu seluruh badan dengan mendahulukan belahan kanan atas belahan kiri. Menggosok badan tidak wajib. Madmadah dan istinsak berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung adalah wajib. Mengenem dahulukan bagian kanan dari badan, disunnahkan mendahulukan kepala atas seluruh badan. Demikian yang terus-menerus diperhatikan Nabi SAW. Lantaran hal tersebut menurut kaidah istinbat harus diwajibkan juga. Kesembilan, berwuduk sesudah mandi janabah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawadda ba'dal ghusli minal janabah. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah tidak lagi mengambil air wuduk sesudah mandi janabah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah 120. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ini hasan sahih. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dengan beberapa sanad. Hadis ini menyatakan bahwa apabila seseorang telah mandi janabah tidak wajib wuduk lagi, mandi tersebut telah melengkapi wuduk. Ibnu Arabi dalam Syarah At-Tirmidzi mengatakan tidak ada persisian para ulama bahwa wuduk tersebut termasuk dalam mandi janabah dan niat bersuci dari janabah melengkapi niat bersuci dari hadas kecil. Ibnu Abdi Bar mengatakan orang mandi janabah yang telah membasuh seluruh badannya berarti telah menunaikan hukum yang diwajibkan atasnya, yaitu mandi. Allah mewajibkan atas orang yang berjunub hanya mandi dan janabahnya saja, bukan berwuduk. Ibnu Battal mengatakan ulama-ulama besar telah berijma tentang tidak usah berwuduk sudah mandi janabah. Sebagian sarjana seperti Abu Saur, Daud dan kebanyakan ulama Irah mewajibkan wuduk bagi orang mandi janabah sesudah mandi. Lafaz-lafaz hadis tersebut kami kutip dari Al-Mughni, Al-Majmu' dan Sunan Ibnu Majah. Sebagian kitab hadis seperti Al-Muntaqa, Nailul Autar tidak menyebutkan perkataan dari janabah, hanya menyebutkan Nabi selalu tidak berwuduk sesudah mandi. Karena itu mereka hanya meyakini lafaz hadis ini dan Al-Muntaqa dari Al-Muntaqa dan yang sepertinya, yakni yang membawa hadis ini sebagiannya saja, membawa kepada umumnya mandi. Mereka mengatakan tidak perlu wuduk sesudah mandi, baik mandi pagi maupun mandi sore, mandi kepanasan atau mandi untuk menghilangkan keringat. Setelah kami mendapatkan lafaz hadis ini dengan selengkapnya yang dibawa oleh Ibnu Qudamah, An-Nawawi dan Ibnu Majah, maka kami mendapat bahwa apabila seseorang mandi menghilangkan hadas besar, tidak diperlukan lagi baginya berwudu untuk salat. Jika mandinya bukan untuk menghilangkan hadas besar, maka perlu wudu untuk salat. Kami tahqiqkan demikian karena dengan tegas hadis mengatakan menerangkan bahwa Nabi tidak wudu sesudah mandi janabah, bukan umumnya mandi. La yatawaddau ba'dal ghusli min janabati. Nabi tidak berwuduk sudah mandi janabah.
Alasan mereka bahawa mandi sebutlah mandi umum ialah lafaz yang tidak menyebut perkataan dari janabah. Kami juga berpendapat demikian karena kami belum memperoleh tambahan dari janabah ini. Setelah kami memperoleh tambahan dari seseorang yang dipercaya, tidak dapat lagi kita berpegang pada umum. Tegasnya tertolaklah perkataan Tuan Hasan yang mengumumkan mandi dalam al-lisan. Kami berpendapat tidak usah wuduk sudah mandi janabah bukan karena menetapkan umum hadis kepada yang khusus, hanya karena hadis dengan tegas mengkhususkannya. Ke-10, tata cara mandi haid. An Aisyah radhiyallahu anha qalat in asma'a sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid faqala ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahuru fatuhsinu tuhura thumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan sadidan hatta tuballagha su'una ra'siha thumma tasubbu 'alaiha al-ma'a thumma ta'khudhu furdatan mumassakatan fatatahuru biha. Faqalat Asma wa kaifa tathuru biha? Faqala subhanallah tathurina biha. Faqalat Aisyah ka'annaha tuhfi dalak tattabi'i asarad dam wa sa'alathu an ghuslil janabati faqal ta'khudhu ma'an fatathuru fatuhsinu tuhura aw tuballaghat tuhura summa tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu hatta tuballagha su'una ra'siha summa tafidu alaiha al-ma'a. Faqalat Aisyah ni'man nisa'ul ansari lam yakun yamna'hunnal haya'u ayyatafaqqahna fiddain. Dari Aisyah radhiyallahu anha menerangkan, sesungguhnya Asma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal mandi haid. Nabi menjawab, hendaknya kamu mengambil air berserta daun bidara lalu bersuci dengan sebaik-baiknya. Sudah itu hendaknya menyiramkan air atas kepalanya dan menggosok-gosoknya hingga air tersebut sampai ke pangkal rambutnya. Sudah itu baru menuangkan air ke dalamnya. Sesudah itu hendaknya ia mengambil sepotong kapas yang sudah dikasturikan lalu dia membersihkan diri dengan dia. Ketika itu Asma bertanya, betapa ia membersihkan diri dengan kapas yang dikasturikan tersebut, ya Rasulullah? Nabi menjawab, subhanallah, kau bersih dengan itu. Ketika itu Aisyah berkata dengan suara yang halus, kau menggosokkan dia ke tempat-tempat bekas darah dinding farad yang telah kotor dengan darah haid. Asma bertanya lagi tentang mandi janabah. Nabi menjawab, hendaknya ia mengambil air lalu bersuci dengan sebaik-baiknya. Kemudian barulah ia menuangkan air atas kepala dengan menggosok-gosokkan kepalanya sehingga air itu sampai ke pangkal rambutnya, ke tulang kepala. Sesudah itu barulah ia menuangkan air ke atas badannya. Di akhir pembicaraan Aisyah berkata, sebaik-baik wanita ialah wanita Ansar, mereka tidak malu bertanya tentang hal-hal agama. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim 1127. Al-Muhammili dalam kitab Al-Mughni mengatakan orang yang mandi haid dan nifas dianjurkan untuk mewangikan atau menggosokkan bagian anggota yang terkena darah haid. An-Nawawi dalam Minhajul Muhaddisin mengatakan, saya rasa pendapat Al-Muhammili ganjil. Menurut hadis, karena yang disuruh bagi wanita yang mandi haid hanya mewangikan faradnya, lubang kemaluannya saja. Para ulama berpendapat tentang hikmah mewangikan itu. Ada yang mengatakan supaya segera mendapat anak, ada yang mengatakan supaya dinding faradnya sudah kena darah haid bersih dan wangi baunya. Mereka berbeda pendapat tentang masa memakainya. Ada yang mengatakan sudah mandi, ada juga yang mengatakan sebelum menyiram air ke seluruh badan. Demikian uraian Al-Mawardi. Kaifiat atau cara mandi janabah bagi wanita sama dengan kaifiat mandi kaum laki-laki. Demikian juga kaifiat mandi haid sama dengan kaifiat mandi janabah. Hadis ini menerangkan cara utama mandi haid. Wanita yang mandi haid mewangikan dinding farad sesudah mandi, karena lafaz hadis Muslim ini jelas menegaskan bahwa yang demikian dikerjakan sesudah selesai mandi. Hadis ini juga tidak menyebut urutan ikal rambut. Cara tersebut disukai terhadap semua wanita, baik yang bersuami maupun yang masih gadis. Apabila mereka tidak mempunyai kasturi, hendaknya memakai wangian yang lain. Ke-11, mencuci rambut dan bersanggul. An Umma Salamata radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah inni imra'atun asuddu dhufura ra'si afa anquduhu li ghuslil janabah faqala innama yakfika an tahtiya ala ra'siki salasa khasayat
summa tafidina alaikal ma'a fatatahhurin. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sungguhnya saya adalah seorang wanita yang mengikatkan anyaman rambut. Apakah saya harus melepaskan ikatan itu untuk mandi janabah? Nabi bersabda, sebenarnya cukup engkau menggayungkan air dengan kedua belah tanganmu 3 kali gayung dan menuangkannya ke atas kepalamu. Setelah itu barulah engkau menyiramkan air atas seluruh badanmu, maka dengan demikian kamu telah bersuci. Hadis riwayat Al-Jamaah selain dari Al-Bukhari Al-Muntaka 1152. An Aisyah radhiyallahu an qalat kunna naghtasilu wa alaina ad-damadu wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillatin wa muhrimat. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, kami selalu mandi sedangkan rambut kami dilumurkan dengan obat yang mengisutkannya. Kami melakukan demikian di hadapan diketahui Rasul baik ketika kami sedang dalam ihlal maupun sedang dalam ihram. Hadis Abu Daud Ta'liq Al-Muntaka 1152. An Ubaid bin Umair qala balagha Aisyata anna Abdullah bin Umar ya'murun nasa idza tasalna ayang qutna ra'usahunna faqalat ya ajaban li ibni Umar hadza ya'murun nasaa idza tasalna ayang qutna ru'usahunna afala ya'muruhunna ayyahlikna ru'usahun laqad kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wala azidu ala an ufriga ala ra'si salasa ifragat. Dari Ubaid bin Umar berkata, telah sampai berita kepada Aisyah bahwa Abdullah bin Umar memerintahkan kaum wanita apabila mandi membuka rambutnya. Berita ini disambut Aisyah dengan ujarnya, heran aku memikirkan Abdullah. Dia menyuruh perempuan membuka sanggul. Mengapa dia tidak menyuruh kaum wanita mencukur rambutnya saja? Saya berulang kali mandi dengan Rasulullah dari satu bejana. Saya tidak lebih menuang air 3 kali tuang atas kepalaku. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim Al-Muntaka 1153. Para ahli fikih banyak pendapatnya dalam masalah ini. An-Nasa'i mewajibkan kaum wanita membuka sanggulnya baik untuk mandi janabah maupun mandi haid. Hasan Bisri, Tawus, Malik menurut suatu riwayat juga Ahmad menetapkan bahwa membuka sanggul rambut untuk mandi janabah tidak diwajibkan baik oleh seorang laki-laki maupun perempuan. Ibnu Qudamah mengatakan Imam Empat telah sepakat tentang tidak wajib membuka rambut untuk mandi janabah. Adapun untuk mandi haid mereka berbeda pendapat. Sebagian seperti Al-Hasan dan Tawus mewajibkan wanita membuka sanggul rambut untuk mandi haid. Sebagian ulama mengatakan membuka rambut atau sanggul tidak wajib, hanya disukai saja. Inilah pendapat kebanyakan fuqaha dan ini yang benar. Mereka berpendapat demikian karena sebagian riwayat hadis adalah dari Ummu Salamah dan terdapat perkataan yang tegas tidak diwajibkan membuka sanggul untuk kedua mandi tersebut. Ummu Salamah mengatakan, apakah saya membuka ikatan rambut untuk keperluan mandi haid dan janabah ya Rasulullah? Nabi menjawab tidak. An-Nawawi mengatakan tidak wajib membuka sanggul apabila air tembus ke dalam rambut, jika tidak wajib membukanya. Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla mewajibkan kaum wanita membuka ikatan rambut. Beliau mengatakan kaum wanita wajib melepaskan sanggul rambut untuk mandi janabah, mandi haid, mandi Jumat, mandi karena memandikan jenazah dan mandi nifas. Bagi orang yang memperhatikan hadis-hadis ini dengan mendalam tentu meyakini bahwa melepas sanggul untuk mandi tidak wajib. Perbuatan Aisyah dalam hadis tersebut dianggap suatu perbuatan yang dibenarkan oleh Nabi. Pernyataan bahwa mandi bagi wanita meski membuka sanggulnya bukan hanya mandi janabah saja tidak ada dalilnya karena mengingat sanggahan Aisyah terhadap perintah Ibnu Umar. Hadis berikutnya, para ahli usul telah menetapkan bahwa ikrar atau takrir adalah suatu hujjah. Ikrar Nabi terhadap perbuatan Aisyah yang tidak membuka sanggulnya bahkan tidak memasukkannya ke dalam air ke dalam rambutnya adalah hujjah yang dapat dipegangi. Mengenai rambut yang terurai, ujung rambut terlepas, maka dipahami dari hadis ini bahwa ujungnya tidaklah diwajibkan membasuhnya bagi wanita. Demikian menurut Abu Hanifah, As-Syafi'i mewajibkan membasuhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.